Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuzulur Rahman SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan ini saya akan ditemani rekan saya Bapak Taufik Wahyudi, yang dimana beliau merupakan guru BK SMP Negeri 2 Gaga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, yang dimana tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Di dalam supervisi akademik ini juga kita akan melalui beberapa rangkaian, salah satunya itu adalah kegiatan pra-observasi. Yang dimana pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apakah Bapak Taufik sudah siap? Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu adalah dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik memahami tentang potensi dirinya. Yang kedua, peserta didik dapat hidup dengan penuh percaya diri. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang pertama itu peserta didik dapat memahami potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat hidup penuh dengan percaya diri. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini? Ada dua area yang akan kita lakukan pada tahap kali ini. Yang pertama, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, peserta didik dapat mengetahui atau memahami tentang apa itu potensi diri. Yang kedua adalah aspek keterampilan, peserta didik dapat mempraktekkan bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Baik, jadi di sini ada dua area pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Begitu, Pak ya? Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira strategi apa yang Bapak siapkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, ada beberapa strategi yang saya siapkan. Yang pertama adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KST. Ya, yang kedua adalah diskusi kelompok. Yang terakhir adalah presentasi. Oke, baik. Jadi strategi persiapannya itu adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana diintegrasikan dengan KSE ya. Kemudian diskusi kelompok dan apa yang ketiga tadi, Pak? Yang ketiga presentasi. Presentasi ya, presentasi. Baik, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran yang besoknya? Kira-kira hari apa, tanggal apa? Yang besok di jam saya ada di kelas 9 ya. Jam pertama dan jam pertama. Berarti besok tanggal 8 Pak ya? Tanggal 8 hari Jumat ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Nanti kita ketemu di saat Bapak mengajar di kelas. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik sekali ya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya, semuanya baik, sehat. Nah, sebelum kita mulai, bagi absen terlebih dahulu yang tidak hadir, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Alia pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
Ya, terima kasih Arya sudah bantu Pak Guru untuk memimpin kelas. Ya, kita lanjut. Sebelum kita mulai ke materi inti, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, Pak Guru sudah memberikan satu contoh kesepakatan kelas hadir secara penuh. Artinya selama kegiatan pembelajaran kalian harus berada di kelas. Oke, selanjutnya siapa yang mau buat kesepakatan kelas? Mulai dari perempuan. Siapa? Aida? Saya Pak, Ya, silakan Aida. tidak boleh tidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Oke, tidak boleh tidur di dalam kelas saat pembelajaran. Ya, selanjutnya yang lagi. Apa? Siapa? Dosen dulu. Halo. Dosen dulu siapa saja boleh? Saya Pak, Ya, silakan ini. menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Ya, tadi kita sudah buat kesepakatan kelas. Teman-teman sudah menyampaikan apa yang harus menjadi kesepakatan kita bersama. Yang pertama adalah kalian harus hadir secara penuh. Yang kedua, dilarang tidur ketika guru menjelaskan. Yang ketiga adalah tadi sudah kita membuat kesepakatan kelas, teman-teman kalian sudah menyebutkan kesepakatan kelas yang kalian buat. Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat harus disepakati secara bersama-sama. Nah, Pak Guru mau mengingatkan kembali apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Pertama, hadir secara penuh. Ya. Yang kedua adalah jangan hanya tidur ketika guru menjelaskan. Nah, yang ketiga harus selalu menjaga kebersihan di kelas. Yes. Mengerti semua? Kita sepakat? Ya, anak-anak sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang mengenal potensi diri. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang Pak Guru sampaikan nanti adalah bertujuan yang pertama peserta didik konseli atau siswa memahami diri sendiri serta memahami potensi yang dimiliki serta dapat hidup penuh percaya diri. Nah, pada materi ini Pak Guru ingin melihat bagaimana kalian memahami tentang potensi kalian dan sehingga kalian bisa percaya diri dalam itu. Nah, tujuan khususnya adalah peserta didik dapat memahami serta mengenali diri sendiri. Dengan kalian tahu potensi diri kalian, kalian akan mengenali diri kalian sendiri. Nah, yang kedua adalah peserta didik atau konseling dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki. Nah, Pak Guru tujuannya adalah ingin mengidentifikasi potensi yang kalian miliki. Nah, yang terakhir, peserta didik atau konseling dapat hidup penuh percaya diri. Dengan kalian mengetahui, memahami, dan serta mempraktikkan potensi yang menggali potensi yang ada dalam diri kalian bisa hidup dengan penuh percaya diri. Oke, kita lanjut ya. Mengerti Julia? Oke, gimana? Oke, mengembangkan potensi diri. Pak Guru yakin dan Pak Guru percaya setiap yang perempuan maupun laki-laki memiliki potensi diri masing-masing. Ya. Nah, cuma permasalahannya potensi apa yang kalian miliki? Sudah tahu belum? Aidil tahu potensinya? Alia sudah tahu potensinya apa? Julia sudah tahu? Ya, kalau kalian belum tahu, mari kita gali. Nah, potensi itu apa? Potensi itu adalah skill atau kemampuan diri. Nah, di penjelasan ini Pak Guru ingin menyampaikan setiap orang di dunia ini pasti memiliki potensi masing-masing. Sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana cara meningkatkan potensi yang pada diri mereka. Termasuk kalian belum tahu potensi diri kalian itu apa. Bagaimana sih cara meningkatkannya? Apa kelebihan kalian itu potensi anak-anak sekalian? Ngerti? Ya, kelebihan kalian adalah merupakan potensi. Nah, yang menjadi titik berat pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara meningkatkan potensi kalian. Oke? Oke, anak-anak sekalian, ada 5 cara kita meningkatkan potensi diri. Nah, yang pertama, tadi Pak Guru mau bisa minta tolong nggak? Baik itu Pak Guru untuk membacakan 5 cara meningkatkan potensi
potensi diri. Bisa? Bisa. Oke. Yang pertama, Pak Guru minta tolong kalian. Pertama, kenali diri secara mendalam. Cara pertama yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan potensi diri yaitu dengan mengenali dirimu sendiri secara mendalam. Jangan sampai kamu tidak mengenali potensi yang dimiliki karena terlalu sibuk memperhatikan kelebihan yang dimiliki orang lain. Jika ini terjadi, bisa dipastikan kamu akan disilaukan oleh kemauan atau kehebatan orang lain yang sudah bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Apabila belum bisa mengenali diri sendiri, sebaiknya coba kembali telah apa saja yang kamu sukai. Kira-kira apa saja yang membuat kamu tidak akan pernah bosan untuk melakukannya. Hal seperti ini bisa dijadikan acuan untuk mengenali potensi yang ada pada dirimu. Oke, terima kasih Alia sudah membantu Pak Guru. Nah, selanjutnya yang nomor 2, Nadia. Kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri kalian. Nah, salah satu cara mengembangkan potensi yang sangat mudah yang untuk dilakukan adalah dengan mencari tahu kelebihan serta kekurangan pada diri kita sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nadia punya kelebihan serta kekurangan, Julia seperti itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam proses menggali potensi sangat penting untuk mengidentifikasi itu, ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, yaitu supaya mempermudah kamu untuk mencapai tujuan dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang nanti akan dihadapi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Oke, yang ketiga itu adalah open minded terhadap saran dan kritikan orang lain. Nah, open minded ngerti nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu open minded itu apa? Open minded itu kita harus terbuka dengan masukan orang lain atau kritikan orang lain. Ya, dengan adanya kritikan atau masukan orang lain itu dapat membantu melihat kekurangan kita itu di mana. Nah, sehingga dengan bantuan teman orang lain memberikan kita masukan serta kritikan, membangkitkan kita untuk melengkapi apa yang kurang dari dulu. Nah, oleh sebab itu kita diminta untuk open minded atau pikiran terbuka. Oke, pada kali ini Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Tolong diperhatikan, disimak dengan baik-baik. Nanti ada Pak Guru minta bagaimana kalian menyimpulkan dari video ini, ya. Tolong diperhatikan ya. Memang Anak-anak sekalian, Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Tolong diperhatikan ya. Nanti Pak Guru minta kalian untuk menyimpulkan dari video. Diperhatikan, kita play. There's a story of how strange is life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen, made of glittering sunlight all sparkling clean, such a source of great pride that it caused him to dream. And he'd break out one heist at a dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing and handsome, for they also joined in the play. Then one day,
came a great American jackal. This sage of the sage, this rare-haired hope, caused to pause and check out the land. Hey kid, why the mope? Why used to be some all covered with rough and dance in the sunlight to show off my stuff. Then it all went away, and the man quite rough and shabby and got me back here in the buff. And that's not enough. Now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink kink in your thing. Doesn't matter what color, like it's nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar and you just get a leg up and you slide down and you find you're up in what's called a bound, and rebound, and you're up right next to the sky. And if you can do it, give it a try. First go. Ya, nah dari video itu apakah kalian mendapat suatu pemikiran atau suatu ide atau suatu pembelajaran? Ada? Dapat? Oke. Ya, nah apakah kalian mendapat pembelajaran dari video tersebut? Dapat? Oke, silakan kasih tahu Pak Guru, mungkin siapa? Bisa membantu Pak Guru? Ya, Alia. Pertama, jangan pantang menyerah. Oke, jangan pantang menyerah. Siapa lagi? Ayit mungkin? Hah? Julian? Rashid? Siapa? Ayo. Ragil? Gimana? Dan takut untuk melakukan. Jangan takut untuk melakukan, ya Pak. Jus, mau nambah Jus? Ya. Siapa? Lagi mau nambah? Nadia. Percaya diri dalam kekurangan dan kelebihan. Percaya diri dalam kekurangan dan kelebihan. Berarti semua sudah paham kan apa yang disampaikan dari video tersebut? Ya, kalau gitu mari kita beli aplaus buat teman kita. Nah, Pak Guru ingin membagikan kelompok buat kalian. Nah, nanti tugasnya adalah mencari 5 kelebihan serta 5 kekurangan yang kalian miliki. Nah, Pak Guru akan bagi kelompok. Nah, tugas kalian adalah mencari 5 kekurangan serta 5 kelebihan yang kalian miliki. Ya, atau masing-masing orang nanti bisa satu, ya. Satu kelebihan, satu kekurangan. Oke? Oke. Pak Guru akan tunjuk caranya ya, biar adil. Oke? Sepakat? Oke. 1, 2, 3, 4, kelompok 1 sebelah sini. Ya. Langsung ya, langsung saja. Nah, 1, 2, 3, 4, kelompok 2 sebelah sini. Ya. Ayo langsung berdiri. Asik berdiri. Kaki berdiri, tidak bawa tas bangkunya. Nah selanjutnya 1, 2, 3, 4 pindah sebelah sini atau laki-laki yang pindah ke sini ya. Nah satu kelompok tidak apa-apa laki-laki semuanya ya, tidak apa-apa ya. Nah silakan Pak Guru akan bagikan RKPD-nya. Silakan diisi ya. Ini kelompok 1, 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Pak Guru ingatkan, silakan kalian isi 5 kelebihan serta 5 kekurangan yang kalian miliki. Oke?
Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah mendiskusikan 5 kelebihan dan kekurangan? Kalau gitu kita presentasikan. Siap presentasi? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1, siap ya? Oke, silakan kelompok 1 sampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Maju ke depan ya. Ya, silakan. Siapa mau wakili kelompoknya? Oke, Alia. Maju. Mari. Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang kelebihan dan kekurangan kami. Pertama, kelebihan membantu orang tua di rumah. Kedua, tidak senang marah. 3, suka membantu teman. 4, suka membantu guru. 5, sholat 5 waktu. Dan kekurangan pertama, sering tidak mengerjakan PR, sering terlambat, suka nangis, suka ngambil mangga tetangga, suka tidur saat jam pelajaran. Ya, kita kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kita saksikan presentasi dari kelompok 2. Mari Nadia mungkin mewakili teman-teman. Nah, silakan Nadia sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kalian sudah mempresentasikan semua hasil kalian. Nah, dari apa yang Pak Guru sampaikan dari awal, dari materi, dari video yang kalian tonton, dan dari hasil diskusi, apakah kalian sudah memahami? Sudah? Nah, kira-kira apa yang kalian dapat dari apa yang kalian pelajari hari ini? Saya Pak, Ya, silakan nanti apa? tahu tentang kelebihan dan kekurangan. Tahu tentang kelebihan dan kekurangan. Siapa lagi? Siapa? Saya Pak, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Ya, siapa lagi? Siapa? Ada. Oke, kalau begitu kita sudah memahami, mari kita kasih aplaus untuk diri kita. Nah, kesimpulannya adalah potensi diri tidak akan pernah muncul jika tidak diupayakan. Itu kuncinya. Jadi, mari kita upayakan, kita kembangkan, kita tingkatkan potensi diri kita. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita tutup, ingat minggu depan kita akan membahas tentang pembelajaran yang lebih menarik. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Cukup dalam hati saja, berdoa, mulai. Ya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari Pak Guru atau penyampaian yang tidak tepat membuat diri kalian tersinggung. Pak Guru minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Rahman, guru SMP Negeri 2 Ganda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan ini saya masih ditemani dengan rekan saya Bapak Taufik Wahyudi dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Mazhar MPD, yang dimana
pada kesempatan ini adalah kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bapak Mantan dan Bapak Taufik Wahyudi, gimana kabarnya? Oke, di percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang dimana terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas. Dengan tujuan, dengan harapan kita dapat mengkorelasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bisa dimulai Pak Taufik? Silakan. Oke. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah ya, karena kegiatan pembelajaran khususnya BK bimbingan klasikal untuk kelas itu sangat sudah terbiasa, sering kita lakukan berulang-ulang ya, sangat menyenangkan. Walaupun terdapat beberapa dinamika dalam kelas. Oke, berarti sudah menyenangkan. Dan apakah ada gerak-geraknya Pak di observasi? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Oke, pertanyaan kedua, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam proses pemberian layanan tersebut? Ya, untuk area ada dua aspek yang saya tambahkan di sana. Pertama aspek pengetahuan, bagaimana peserta didik dapat mengetahui serta memahami tentang potensi pada dirinya. Sedangkan pada aspek keterampilan, siswa atau peserta didik mampu mempraktekkan bagaimana cara dia mengembangkan potensi yang ada. Baik Pak, di situ berarti ada dua aspek ya yang dikembangkan. Yang pertama aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kita bisa Bapak sampaikan langkah-langkah pengetahuan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas, apakah sudah terpenuhi semua atau gimana? Ya, mudah-mudahan terpenuhi ya. Karena saya melakukannya yang pertama itu pembukaan. Selesai pembukaan, doa. Setelah doa ada tahap inti kegiatan. Selesai inti kegiatan baru saya melakukan pembentukan dan evaluasi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sejauh mana sih pengembangan yang sudah Bapak lakukan dari dalam kelas yang sudah Bapak lakukan? Mudah-mudahan sudah sampai pada tahap pemahaman yang lebih dalam daripada peserta didik, sehingga peserta didik bisa mempraktekkan tentang pengetahuan yang sudah kita berikan, baik berupa potensi dan langkah-langkah bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada diri, sehingga siswa mampu memiliki rasa percaya diri terhadap dirinya. Oke, selanjutnya itu terkait dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apakah Bapak menemukan kendala dan memang ada apa aja kira-kira kendala? Yang namanya dinamika di kelas ya ada saja yang terjadi, terutama masalah kendala seperti siswa kadang tidak memperhatikan kita, tidak asik sendiri ngobrol sama temannya. Maka yang lebih urgent itu adalah ada siswa yang tidur di dalam. Oke, berarti banyak sekali masalah yang bisa kita ambil karena kondisi siswa seperti siswa perhatikan tidak sekolah memperhatikan video dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak kenapa hal itu bisa terjadi? Ada dua faktor, mungkin faktor dari gurunya sendiri menyampaikan kurang fokus, sehingga materinya nampak tidak sesuai dengan keinginan dan peserta didik, atau mungkin cara saya yang menyampaikan tidak tepat pada peserta didik. Yang kedua memang faktor dari kadar lingkungan, jual seperti kondisi udara yang panas, terkadang juga membuat peserta didik harus kipas-kipas sendiri, yang terakhir adalah yang menyebabkan mengantuk adalah jam yang tidak yang sudah memang urgent. Kita akan belajar ya di jam-jam yang sangat akhir ya, sangat urgent sekali. Oke, baik, saya bisa mengambil beberapa poin di sini. Ada beberapa dari gurunya, ada lingkungan dan siswa itu sendiri ya. Kemudian kira-kira ke depannya Pak,
apa rencana Bapak ke depannya dalam kegiatan supervisi yang akan dilakukan? Misalnya nanti ke depannya supervisi lagi, kira-kira apa yang Bapak rencanakan? Ya, pertama saya mempersiapkan diri. Yang kedua, menyiapkan materi yang lebih baik sehingga mampu membuat siswa itu tertarik dalam pelaksanaan belajar. Yang terakhir, saya harus lebih memperhatikan kondisi siswa saya, sehingga ketika menyampaikan pembelajaran itu siswa bisa mendapatkan pemahaman apa yang sudah saya sampaikan ketika belajar. Oke, baik Pak Taufik. Jadi yang bisa Bapak rencanakan besok itu berarti mempersiapkan lebih jauh sebagus-bagusnya gitu Pak ya. Baik Pak, itu pertanyaan yang terakhir, mungkin ada tambahan dari Pak David, bisa disampaikan kalau mau Anda, saya akan tutup. Oke. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah berjalan dengan baik dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.